Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 serta rekan-rekan kelas 3A Akuntansi Perpajakan yang saya cintai. Nah, teman-teman, setelah minggu kemarin kita telah membahas video pembelajaran atau belajar bersama-sama mengenai perkembangan standar, berbagai standar dan penggunaannya di Indonesia, serta kerangka konseptual. Nah, pada minggu ini atau saat ini kita akan membahas atau mempelajari tentang laporan keuangan. Nah, teman-teman penasaran kan? Apa sih laporan keuangan itu? Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari bersama-sama lebih dalam mengenai laporan keuangan, alangkah lebih baiknya teman-teman tahu terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah. Teman-teman, laporan keuangan juga mempunyai fungsi. Fungsi dari laporan keuangan yaitu untuk investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Selanjutnya, teman-teman sempat berpikir tidak? Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan? Ternyata, tanpa laporan keuangan, teman-teman bisa kehilangan modal, kehilangan juga investor, serta tidak memiliki kreditor yang bersedia memberi pinjaman pada bisnis teman-teman. Karena logikanya, jika perusahaan kita tidak memiliki laporan keuangan, maka investor ataupun kreditor tidak akan menyumbangkan modalnya kepada perusahaan kita. Nah, itulah penyebab jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan, pasti banyak sekali dampak-dampak buruk yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, mengapa laporan keuangan juga itu sangat penting? Karena laporan keuangan itu memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Nah, di sini untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan kita misalkan, dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Jadi investor tuh dengan kita mempunyai laporan keuangan, pasti investor tidak ragu untuk memberikan modalnya kepada perusahaan kita. Sehingga investor juga banyak memperhitungkan berapa keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan kita, karena investor sebelumnya sudah melihat terlebih dahulu. Biasanya jika perusahaan kita sudah menggunakan SAK yang berbasis International Financial Reporting Standard, maka investor dengan mudah dapat mengakses laporan keuangan kita di Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah teman-teman fungsi atau manfaat dari jika kita mempunyai laporan keuangan sendiri. Kemudian teman-teman, laporan keuangan sendiri pasti mempunyai tujuan. Tujuan dari laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, di sini manajemen entitas juga bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Di sini ada yang namanya dengan laporan keuangan lengkap atau tingkat keutamaan sama. Laporan keuangan lengkap ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang terdapat di PSAK 2, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, serta laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, retroaktif atau kesalahan. Nah, teman-teman, selanjutnya laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi, informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif
Karakteristik laporan keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi. Untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, ada beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan. Nah, teman-teman penasaran nih, apa saja kan karakteristik dari laporan keuangan sendiri? Untuk itu, mari kita simak lagi bersama mengenai apa saja karakteristik laporan keuangan. Nah, yang pertama, karakteristik dari laporan keuangan adalah relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu pengguna dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Kemudian, yang kedua adalah dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Jadi, di sini maksudnya adalah dapat dipahami itu oleh pihak investor atau pihak-pihak yang akan memberikan dana kepada perusahaan kita, sehingga jika laporan keuangan kita dapat dipahami, mereka tidak akan ragu untuk memberikan dana atau menanamkan modal di perusahaan kita. Selanjutnya, laporan keuangan juga dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Jadi teman-teman, laporan keuangan itu yang bagus itu dia dapat dibandingkan. Artinya misalkan di tahun 2019 dan 2018, artinya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, laporan keuangan juga harus bersifat handal. Laporan keuangan dikatakan handal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Jadi teman-teman, dalam membuat laporan keuangan itu tidak boleh ada informasi tambah-tambahan ataupun informasi yang tidak terverifikasi atau tidak ada kejelasannya gitu. Jadi dalam membuat laporan keuangan itu harus mempunyai fakta yang terpenting. Nah, itu teman-teman karakteristik-karakteristik yang ada di laporan keuangan. Selanjutnya, teman-teman, entitas juga menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif atau komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas juga menyajikan 3 laporan keuangan pada yang pertama di akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga awal periode. Serta jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, alasan reklasifikasi. Kemudian entitas juga mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama, serta menyajikan informasi berikut yang terdiri dari nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, serta pembulatan yang digunakan. Ada juga di sini minimum line item yang terdiri dari aset tetap, aset tak berwujud, piutang dagang, dan piutang lain, liabilitas, provisi. Nah, teman-teman dapat membaca dalam tampilan berikut.
Kemudian ternyata aset dan liabilitas itu dibagi menjadi, untuk aset ada aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ada liabilitas pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk aset lancar sendiri, jika memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, itu salah satu aset yang dapat dikategorikan sebagai aset lancar, serta mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Nah, jika entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut, maka aset dinyatakan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya ada klasifikasi liabilitas pendek. Jika memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, serta liabilitas juga jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, maka liabilitas ini masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Namun, jika entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori sebagai liabilitas yang sudah saya sebutkan tadi, maka liabilitas tersebut merupakan liabilitas jangka panjang. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.